Sebuah karya terbaik dari Eza Mintarja, kelanjutan dari kisah Pelangi di Langit Singasari yang telah kami tayangkan sebelumnya. Kisah kolosal bernuansa sejarah dan fiksi di kehidupan tanah Jawa dengan judul Bara di Atas Singgasana. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada bagian yang pertama dengan episode Putra Mahkota. Sahabat Permata TV yang tercinta, saat ini kita sampai pada seri yang ke-33. Selamat menikmati. Pada kisah sebelumnya telah diceritakan, Mahesa Walungan memusatkan segenap kekuatan yang ada di dalam dirinya, disusunnya dalam tata gerak yang sudah dikuasainya, menjadi suatu kekuatan yang tiada taranya. Seperti pada saat-saat ia membuat lubang pada papan yang tebal itu, maka kini tangannya yang seakan-akan bergetar telah dialiri oleh kekuatan ilmu yang tiada taranya. Sri Rajasa terkejut merasakan benturan-benturan berikutnya. Ia sadar bahwa ia berhadapan dengan seseorang yang menyimpan ilmu yang bukan saja ilmu yang kasat mata, tetapi latihan-latihan yang teratur, sehingga seluruh kekuatan yang ada di dalam dirinya, kekuatan cadangan yang tidak dimengerti oleh setiap orang, dapat dikuasainya dan dipergunakannya sebagai aji pamungkasnya. Namun agaknya dengan demikian, Sri Rajasa menjadi marah bukan buatan. Ia sendiri tidak pernah mempelajari dan mengembangkan ilmu apapun dengan teratur, tetapi seakan-akan semua simpul-simpul syaraf dan urat yang ada di dalam dirinya dengan sendirinya terpengaruh oleh kehendaknya. Apabila kemarahan telah membakar dadanya, maka semua bagian tubuhnya telah mengembangkan kekuatan di luar sadarnya. Itulah sebabnya, maka pada puncak pertempuran itu, Mahesa Walungan yang kemudian terkejut bukan buatan. Hampir ia tidak dapat mempercayai tangkapan matanya sendiri. Di dalam cahaya matahari yang semakin tinggi, ia melihat bayangan yang kemerah-merahan membara di atas kepala Ken Arok yang bergelar Sri Rajasa, Batara Sang Amurwa Bumi. Dalam kemarahan yang memuncak, maka warna merah itu pun menjadi semakin nyata, meskipun hanya dapat ditangkap oleh orang-orang tertentu yang mempunyai sentuhan indera yang lebih baik dari orang-orang kebanyakan, seperti Mahesa Walungan. Namun akhirnya Mahesa Walungan yang mempunyai pandangan yang jauh dan matang terhadap dunia raya di sekitarnya dan dunia kecil pada dirinya, segera dapat menanggapi keadaan. Sebenarnya lah bahwa lawannya bukannya manusia kebanyakan. Di sini ia melihat siapakah yang sebenarnya kekasih yang Maha Agung. Bukan karena lawannya Sri Rajasa Sang Amurwa Bumi adalah orang yang paling dikasihi oleh dewa-dewa, tetapi orang itu hanya sekedar alat untuk menumbangkan ketamakan yang selama ini telah mencekam Kediri. "Bukan Kakanda Sri Kertajaya?" berkata Mahesa Walungan di dalam hatinya. "Agaknya Kakanda Sri Kertajaya justru telah dikutuk oleh dewa dengan perantaraan orang ini." Namun meskipun demikian, Mahesa Walungan tidak menghentikan perlawanannya, tetapi mata hatinya seolah-olah telah melihat akhir dari peperangan ini. Karena itulah, maka ia justru menjadi tenang.
Dihadapinya lawannya dengan penuh kesungguhan, namun pasrah kepada penciptanya yang Maha Agung. Siapapun yang telah menggerakkan Sri Rajasa, lahiriah maupun batiniah, namun semua itu pasti merupakan pengejawantahan dari kehendak yang Maha Tunggal. Pusar dari semua perputaran langit dan bumi, yang besar yang meliputi alam raya, dan yang kecil di dalam dirinya, namun juga yang menjadi sumber dari segala gerak dan kehendak dewa-dewa di langit, yang menjadi peraganya dalam segala susunan dan kejadian. Dalam pada itu, Kubar Baleman pun telah bertempur dengan sekuat tenaganya sebagai seorang senopati tertinggi di samping Mahesa Walungan. Maka Kubar Baleman pun adalah seorang yang pilih tanding. Berpuluh tahun ia berguru di samping latihan keprajuritan yang matang, sehingga di dalam dirinya telah tersimpan bekal yang rangkap untuk melakukan tugasnya. Dan kini ternyata bahwa ia adalah senopati yang mumpuni. Di dalam peperangan ini, ternyata ia menjumpai seorang senopati Singasari yang tidak disangkanya. Sebelumnya sebagai seorang senopati tertinggi di kerajaan Kediri, ia mengenal beberapa orang pemimpin Tumapel pada saat-saat Tunggul Ametung memegang kekuasaan. Karena Tumapel termasuk daerah kekuasaan kerajaan Kediri yang besar. Tetapi Kubar Baleman belum pernah mengenal orang ini bersamaan dengan timbulnya Ken Arok di dalam tampuk pimpinan pemerintahan Tumapel yang kemudian menyebut dirinya kerajaan Singasari. Ternyata telah timbul pula beberapa orang perwira yang memiliki kemampuan yang tinggi. Kubar Baleman telah mendengar pula bahwa Witantra telah tersisihkan, namun ia tidak menyangka bahwa telah lahir seorang senopati yang melampaui kemampuan Witantra, yang saat itu merupakan orang yang paling disegani di Tumapel, di samping Tunggul Ametung sendiri. Tetapi kini yang dihadapinya adalah seorang senopati yang bernama Mahesa Agni, yang pasti agak lebih muda dari Witantra sendiri. Namun menurut penilaian Kubar Baleman, orang yang bernama Mahesa Agni ini telah memiliki kemampuan puncak di dalam olah kanuragan. Dengan demikian, maka perang di antara kedua pasukan yang dipimpin oleh senopati-senopati yang tangguh itu menjadi semakin sengit, hanya karena jumlahnya yang tidak seimbang sajalah yang membuat pasukan Kediri selalu terdesak. Sementara api peperangan membakar medan di sebelah utara Ganter, pasukan yang berada di pinggir kota yang ditinggalkan oleh Pujang Warit menjadi gelisah. Mereka mengerti bahwa Kediri terancam oleh bahaya yang benar-benar mencemaskan. Tetapi kini mereka dibiarkan duduk bertopang dagu sambil menunggu. Apakah yang dilakukan oleh Pujang Warit di istana? Bertanya salah seorang dari prajurit itu. Tidur? Mungkin ia tertidur. Lalu apa yang dapat kami lakukan di sini? Juga tidur. Mereka pun terdiam. Beberapa orang senopati berjalan hilir mudik tidak menentu. Sekali-kali dipandanginya sepasukan prajurit yang bertebaran di jalan-jalan dan di halaman-halaman rumah. Sedang para penghuninya hanya berani mengintip dari celah-celah daun pintu yang merenggang. Mereka menjadi sangat cemas karena mereka mendengar bahwa api peperangan telah berkobar di sebelah utara Ganter. Apa kerja mereka di sini? Bertanya seorang perempuan kepada suaminya yang telah sama-sama tua.
Suaminya menggeleng-gelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Dahulu ketika aku muda, sepengetahuanku, prajurit-prajurit itu berada di medan perang. Tetapi kini prajurit-prajurit berada di jalan-jalan dan di halaman-halaman sambil bertiduran. Tetapi mereka tidak berani bertanya kenapa prajurit-prajurit itu tidak berada di medan perang. Aku akan menyusul, berkata seorang senopati di antara para prajurit yang gelisah itu. Sejak semula aku sudah tidak setuju bahwa pasukan ini ditarik dari medan. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Kalau kita harus menyusun pertahanan terakhir, kenapa kita dibiarkan saja tanpa perintah apapun? Jangan, kawannya memperingatkan. Lebih baik kita ambil alih pimpinan selama Pucang Warit tidak ada. Kita susun sendiri pertahanan di dalam dinding kota. Kita siapkan semua kekuatan yang sekarang ada, sambil menunggu pasukan cadangan yang masih akan berkumpul. Aku tidak tahu apakah kita telah melakukan sesuatu yang benar dipandang dari sudut keprajuritan. Menurut penilaianku, kalau kita gabungkan kekuatan kita dengan pasukan Adinda Sri Baginda, maka kita pasti akan dapat membendung pasukan Singasari itu. Itu bukan persoalan kita, jawab kawannya. Marilah kita manfaatkan waktu yang tersia-sia ini. Kawannya mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya kemudian, siapakah yang tertua di antara kita? Kami akan tunduk pada pimpinannya. Para prajurit yang dibawa oleh Pucang Warit masuk ke kota itu pun kemudian mengatur diri mereka sendiri di bawah pimpinan seorang senopati yang mereka anggap tertua. Bagaimanapun juga, namun jiwa prajurit Kediri yang mengalir di dalam dada mereka telah memaksa mereka untuk berbuat sesuatu. Justru pada saat Kediri terancam. Sementara itu, Pucang Warit yang berada di istana sedang melakukan perang tanding melawan Sri Baginda Kertajaya. Meskipun ia tidak pernah berangan-angan bahwa pada suatu ketika ia mendapat kehormatan untuk melakukannya, namun di saat-saat ia tersudut di dalam suatu keharusan, maka ia pun benar-benar telah bertekad untuk melakukan perang tanding sebaik-baiknya. Kalau ia kalah, ia pasti benar-benar akan mati. Tetapi kalau ia mendapat kesempatan memenangkan perang tanding itu, maka sudah tentu janji yang dibuat Sri Baginda akan ditaati oleh para senopati bawahan yang ada di lingkaran perang tanding itu. Demikianlah, maka perang tanding itu pun segera dimulai. Sri Baginda Kertajaya dengan pedang prajuritnya melawan Pucang Warit yang mempergunakan pedang pusakanya sendiri. Mula-mula memang terasa canggung bagi Pucang Warit untuk berkelahi melawan Sri Baginda. Tetapi Sri Baginda yang melihat kecanggungan itu pun berkata, "Perang tanding ini harus adil. Karena itu, jangan segan. Sebab kalau pedangku menusuk dadamu, kau akan benar-benar mati, bukan sekedar berpura-pura mati." Pucang Warit menggertakkan giginya untuk mendapatkan keberanian sepenuhnya. Sejenak ia berusaha menghilangkan segala macam kesan dan anggapannya terhadap Sri Baginda. "Ia manusia biasa seperti aku," geramnya di dalam hati. Dengan demikian maka perlahan-lahan Pucang Warit dapat melepaskan diri dari ikatan-ikatan yang mengungkungnya. Perang tanding itu pun semakin lama menjadi semakin seru. Ternyata Sri Baginda telah berusaha membangkitkan nafsu pada lawannya untuk melawannya dengan sungguh-sungguh. Ketika tangan Pucang Warit telah mulai dibasahi oleh keringat, maka tandangnya pun menjadi semakin bebas. Ternyata bahwa Pucang Warit memang seorang senopati muda yang mempunyai beberapa kelebihan. Gerakannya yang lincah dan tangguh
Ayunan senjatanya yang mantap dan serangannya yang cepat telah meyakinkan para prajurit yang melihat perang tanding itu bahwa Bujang Warit bukanlah seorang prajurit yang hampa. Sri Baginda pun semakin lama semakin menyadari bahwa lawannya memang mempunyai beberapa kelebihan dari para senopatinya yang lain. Dan kelebihan-kelebihan inilah agaknya yang telah membuat Bujang Warit menjadi congkak, sehingga kehilangan keseimbangan. Senopati muda itu merasa bahwa ia mempunyai kemampuan yang cukup untuk memegang jabatan tertinggi di dalam tata keprajuritan di Kediri. Tetapi Sri Baginda Kertajaya adalah seorang raja yang perkasa. Itulah sebabnya, maka betapapun Bujang Warit berusaha menekan Sri Baginda dengan serangan-serangan yang mengalir seperti banjir, namun serangan-serangan itu hampir tidak berpengaruh sama sekali atas kedudukan Sri Baginda. Setelah perang tanding itu berjalan beberapa lama, maka tampaklah perbandingan dari keduanya. Betapapun juga Bujang Warit mengerahkan kekuatan dan kemampuannya, namun ia sama sekali tidak akan dapat menembus pertahanan Sri Baginda yang serapat perisai baja. Debar di dada Bujang Warit semakin lama menjadi semakin cepat. Ternyata bahwa Sri Baginda benar-benar seorang raja yang tidak saja pandai memerintah, tetapi juga memiliki kemampuan untuk memaksakan perintahnya. Jangan sekedar bermain-main, Bujang Warit. Aku bersungguh-sungguh. Anggaplah bahwa aku adalah pemangku jabatan Panglima tertinggi pasukan Kediri yang kau inginkan itu. Karena sebenarnya lah bahwa Mahesa Walungan tidak ada bedanya dengan aku sendiri. Kami adalah saudara kandung dan saudara seperguruan. Ilmuku sama dengan ilmu Mahesa Walungan. Kemampuannya sama dengan kemampuanku. Bahkan ia agak lebih muda daripadaku, sehingga kekuatan jasmaniahnya masih lebih baik daripadaku. Bujang Warit menggeram. Kelincahannya tidak berhasil menembus putaran pedang Sri Baginda. Aku tidak akan dapat mengalahkannya dengan wantah, katanya di dalam hati. Sekilas terlintas di angan-angannya kekuatan yang oleh gurunya diturunkannya kepadanya, kekuatan yang melampaui kekuatan jasmaniah yang tampak. Gurunya telah memberikan ilmu kepadanya untuk membangunkan segenap kekuatan yang ada di dalam dirinya. Tenaga cadangan yang tersimpan, yang tidak pada setiap orang dapat dikuasai dan dipergunakannya. Pada Bujang Warit, kekuatan itu sudah dapat dibangunkannya. Itulah sebabnya, maka ketika ia merasa bahwa ia tidak lagi berpengharapan untuk memenangkan perang tanding itu dengan cara yang wajar, maka ia pun telah bertekad untuk membangunkan ilmu yang dimilikinya dari perguruannya. Aku tidak mau mati, katanya di dalam hati. Seandainya setelah memenangkan perang tanding ini, para senopati pengawal tidak mentaati taruhan Sri Baginda, apa boleh buat. Tetapi tanpa berbuat begitu pun, aku akan mati pula di arena ini. Sedang mati itu tidak akan dapat terulang sampai 2 kali. Dengan demikian, maka Bujang Warit pun berketetapan hati untuk mengakhiri perang tanding itu dengan ilmunya yang dahsyat. Sejenak kemudian Bujang Warit itu pun melangkah surut. Sekejap ia memusatkan segenap kekuatan lahir dan batinnya, sehingga tampaklah seakan-akan dari ubun-ubunnya mengepul uap yang cukup putih. Demikian mapanya ia menguasai ilmunya, sehingga ia sama sekali tidak membuang waktu terlampau banyak. Ketika kemudian ia menggertakkan giginya, maka kekuatan pamungkasnya itu pun
sudah terbangun dan mengalir di seluruh tubuhnya. Sri Baginda yang memiliki ilmu hampir sempurna segera melihat bahwa lawannya telah membangunkan ilmunya yang tertinggi. Ungkapan segenap kekuatan yang ada di dalam diri agaknya benar-benar akan merupakan kekuatan yang luar biasa. Sehingga dengan demikian, Sri Baginda tidak akan dapat melawannya dengan kekuatan sewajarnya. Tetapi Sri Baginda Kertajaya, Maharaja di Kediri, yang bahkan pernah merasa dirinya titisan dewa itu pun memiliki kemampuan yang melampaui kemampuan manusia kebanyakan. Di saat-saat ia merasa bahwa ia tidak akan mungkin melawan puncak kekuatan dan ilmu lawannya dengan tenaga wajarnya itulah, maka Sri Baginda pun segera membangunkan ilmunya yang dirasanya akan dapat melindungi dirinya. Sri Baginda Kertajaya masih belum tahu dengan pasti berapa jauh Bujang Warit sudah berhasil menguasai dirinya sendiri, menguasai segala kekuatan yang ada pada dirinya. Karena itu, maka Sri Baginda tidak akan mau menjadi korban penjajakannya. Itulah sebabnya, maka Sri Baginda Kertajaya pun segera mengerahkan segenap kemampuan dan kekuatan yang ada di dalam dirinya. Apalagi Sri Baginda yang telah berperang tanding beberapa waktu itu, kemudian berkata kepada diri sendiri, "Memang aku harus segera mengakhiri perang tanding ini, agar aku mendapatkan kesempatan untuk memikirkan medan di sebelah utara Ganter itu. Bujang Warit ternyata memang sudah tidak dapat diharapkan lagi. Supaya anak ini tidak akan menjadi penghalang untuk seterusnya, maka sebaiknya anak ini harus segera disingkirkan." Pada saat itulah, Bujang Warit yang kini sudah menyandang aji pamungkasnya itu pun meloncat sambil berteriak nyaring. Pedangnya terayun deras sekali langsung mengarah ke pundak Sri Baginda Kertajaya. Ayunan pedang yang dilambari oleh kekuatan yang hampir tidak terkatakan betapa besarnya. Sri Baginda Kertajaya melihat serangan yang datang dengan kekuatan raksasa itu. Karena itu, maka ia pun segera bergeser selangkah untuk mengetahui kekuatan Bujang Warit. Maka Sri Baginda pun mengayunkan pedangnya pula, membentur pedang Bujang Warit. Sekejap kemudian terjadilah benturan itu, benturan antara dua kekuatan raksasa yang dahsyat. Para senopati dan prajurit yang melingkari arena itu berdiri dengan mulut ternganga menyaksikan apa yang telah terjadi. Para senopati yang menjadi saksi utama dari perang tanding itu pun tegak mematung dengan tatapan mata yang tidak berkedip. Benturan itu ternyata menaburkan bunga api yang memercik dari kedua senjata yang sedang beradu itu. Namun ternyatalah kemudian bahwa kedua bilah pedang itu memang berbeda. Bujang Warit yang kemudian meloncat setapak surut sambil menyeringai karena sengatan yang pedih di tangannya, masih berhasil mempertahankan pedangnya. Dengan wajah yang tegang ia melihat Sri Baginda Kertajaya berdiri termangu-mangu sambil memandangi senjatanya. Ternyata pedang yang ada di dalam genggaman Sri Baginda itu telah patah di tengah. Pedang yang patah itu agaknya telah mengejutkan semua orang yang ada di sekitar arena. Para senopati yang menjadi saksi dari perang tanding itu tiba-tiba menjadi pucat. Mereka menyadari ketentuan yang berlaku bahwa seseorang yang kehilangan senjatanya di dalam perang tanding tidak akan mendapatkan senjata pengganti. Dan kini ternyata pedang Sri Baginda Kertajaya telah patah.
Bujang Warit memandangi pedang yang patah itu sejenak. Sekilas tumbuh pengakuan di dalam dirinya bahwa seandainya pedang Sri Baginda itu tidak patah, maka pedangnya sendirilah yang akan terloncat dari genggaman karena benturan kekuatan itu. Bagaimanapun juga, Bujang Warit harus mengakui bahwa kekuatan Sri Baginda masih belum dapat diimbanginya. Meskipun ia telah mengerahkan segenap kekuatan dan kekuatan cadangan yang telah dikuasainya, namun ternyata Sri Baginda masih jauh lebih perkasa. Tetapi kini pedang Sri Baginda itu telah patah. Bersamaan waktunya dengan patahnya pedang Sri Baginda, pasukan Kediri di medan perang Ganter telah terdesak jauh ke belakang. Betapa para prajurit Kediri berjuang tanpa mengenal menyerah, tetapi semakin lama semakin tampak bahwa Singasari mempunyai cukup kemampuan untuk mendesak dan perlahan-lahan, tetapi pasti menghancurkan pasukan Kediri. Mahesa Walungan yang ada di ujung pasukan dan sedang bertempur melawan Sri Rajasa menjadi sangat berprihatin atas korban yang berjatuhan tak terhitung lagi. Tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa karena lawannya sendiri adalah seorang yang aneh. Bahkan Gubar Baleman pun kemudian menjadi cemas. Apakah pasukan Kediri benar-benar akan pecah? Sebagai seorang prajurit, Gubar Baleman telah berbuat sebaik-baiknya. Seorang melawan seorang, Gubar Baleman ternyata dapat mengimbangi kemampuan Mahesa Agni yang perkasa. Mahesa Agni yang telah berhasil menempatkan dirinya sejajar dengan gurunya dan dengan orang-orang yang berada di dalam lapisan tertinggi dari ilmu olah kanuragan. Tetapi ternyata Senopati Kediri itu pun memiliki kemampuan yang seimbang. Sehingga dengan demikian, pertempuran itu pun menjadi semakin lama semakin seru. Darah menjadi semakin banyak mengalir, membasahi tanah yang berdebu. Panas yang semakin terik telah membakar padang yang merah oleh darah. Tetapi keringat yang membasahi tubuh para prajurit itu bagaikan minyak yang menitik ke dalam api dan membuat nafsu mereka semakin menyala-nyala. Hanya ada dua kemungkinan di dalam peperangan itu, membunuh atau dibunuh. Sri Baginda Kertajaya meskipun tidak menyaksikan peperangan itu, namun ia dapat membayangkan apa yang telah terjadi. Karena itu, ia merasa wajib untuk segera membantu pula. Tetapi kini pedangnya justru patah. Bujang Warit yang melihat pedang Sri Baginda patah dan setelah pedih di tangannya oleh benturan kedua senjata itu menjadi berkurang, tiba-tiba saja merasa bahwa ia sudah berdiri di ambang pintu kemenangan. Selangkah lagi, ia maju maka ia akan dapat memenangkan perang tanding ini. Perang tanding yang mempertaruhkan segala-galanya yang paling berharga di Kediri. Karena itu, oleh perasaannya yang meluap-luap, tiba-tiba Bujang Warit kehilangan pengamatan diri. Ia merasa seolah-olah ia sudah menggenggam taruhan yang disediakan oleh Sri Baginda. Karena itu, maka Senopati muda itu mengajukan pedangnya dengan tangan kanan ke arah Sri Baginda, sedang tangan kirinya bertolak pinggang sambil tertawa berkepanjangan. Di sela-sela derai tertawanya, ia berkata, "Nah, Sri Baginda Kertajaya, jangan menyesal bahwa hari-hari akhirmu sudah tiba. Kau ternyata telah ditelan oleh ketamakanmu sendiri. Kau yang merasa dirimu titisan dewa tertinggi, kini harus bersimpuh di hadapanku. Sebagai seorang maharaja, kau tidak dapat mengingkari apa yang sudah kau katakan. Taruhan dari perang tanding ini bukan saja nyawa kita, tetapi juga kekuasaan tunggal di Kediri."
Sri Baginda Kertajaya sejenak dia mematung melihat sikap Bujang Warit. Dengan penuh keheranan, ia menyaksikannya tertawa terbahak-bahak sambil bertolak pinggang. Apakah anak ini sudah menjadi gila? Bertanya Sri Baginda di dalam hatinya. Kertajaya, Bujang Warit berteriak. Sebaiknya kau menyerah. Aku tidak akan membunuhmu dengan sewenang-wenang. Aku akan melaksanakan hukuman matimu dengan cara yang paling terhormat. Sedang saudara-saudara perempuanmu tidak akan menjadi tersia-sia. Tetapi kalau kau tetap berkeras hati melawan aku dan melanjutkan perang tanding ini, maka kau akan mati di tengah-tengah arena sebagai seekor ayam yang kalah dalam aduan. Keheranan Sri Baginda kemudian telah memuncak. Perlahan-lahan, perasaan heran itu telah berubah menjadi kemarahan yang semakin membakar dadanya. Sikap Bujang Warit tiba-tiba menjadi tak suruh. Tidak lagi sebagai sikap seorang senopati terhadap rajanya. Apa katamu, Kertajaya? Sri Baginda memandang berkeliling sesaat. Dilihatnya wajah-wajah yang tegang dan cemas menyaksikan perang tanding itu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan ikuti terus kisah Bara di Atas Singgasana pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.